معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكرم يا مسلمنا لا تغرق في الدنيا زوالا الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Selanjutnya mutiara nasihat Ramadan tentang rukun dan pembatal puasa. Rukun puasa. Rukun puasa. Rukun atau fardu puasa ada dua, yaitu imsak atau menahan diri dari melakukan berbagai pembatal puasa dan berniat. Taib. Rukun puasa Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita menjalani puasa ada yang wajib dilakukan. Yang pertama, menahan diri dari berbagai macam pembatal. Nanti akan kita lihat 5 pembatal yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, berniat. Niat juga ini bagian saking rukun yang wajib Bapak Ibu-ibu lakukan ketika ingin menjalankan puasa. Apa yang dimaksudkan tadi menahan diri dari pembatal puasa? Kita lihat tentang masalah imsak di sini. Tentang kewajiban imsak. Tentang kewajiban imsak disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan makan minumlah hingga terang bagi benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Taib, surat Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Yang dimaksudkan di sini bukan kita taruh benang putih kemudian kita taruh benang hitam. Namun yang dimaksud adalah sebelumnya itu gelap malam kemudian datang fajar subuh, maka ketika datang fajar subuh tidak boleh lagi makan dan minum.
Kemudian summa atimus siyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasa kalian itu sampai malam hari. Maka dilihat di sini, coba dibacakan yang dimaksud. Yang dimaksud dari ayat adalah terangnya siang dan gelapnya malam, bukan yang dimaksud benang secara hakiki. Jadi bukan taruh benang putih lalu taruh benang hitam. Pernah seorang sahabat ingin melakukan puasa, dia taruh benang putih di atas bantal. Kemudian dia tunggu lama. Dia taruh benang hitam di atas bantalnya, dia tunggu terus sampai datang pagi, kok benang putihnya nggak muncul. Kemudian hal ini dilaporkan pada Nabi SAW. Nabi SAW katakan, yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud engkau tunggu sebelumnya itu keadaan masih gelap, yaitu keadaan malam. Kemudian datang fajar subuh, yang makin lama makin terang dan makin terang. Terus sekarang masalah niat puasa. Niat puasa harus ada untuk membedakan dengan menahan lapar lainnya, juga untuk membedakan puasa fardu atau wajib dengan puasa sunnah. Namun letak niat adalah di hati, bukan di lisan. Nah, kalau kita berpuasa wajib niat. Niat ini untuk membedakan kita nahan lapar itu karena nggak punya uang sehingga nggak bisa beli makan. Untuk dibedakan mana dengan amalan puasa yang nilainya itu ibadah. Juga ada puasa yang kita lakukan niatannya itu untuk melakukan yang wajib, dibedakan dengan niatannya untuk melakukan puasa sunnah. Sama seperti ibu-ibu ingin nyaur puasa, ingin dibedakan dengan puasa Senin Kemis, itu harus ada bedanya. Semuanya dibedakan dengan niat. Namun patut diingat, niat ini kata para ulama letaknya di dalam batin, tidak dilafazkan. Saya sebutkan salah satu perkataan dari Imam Nawawi, Yahya bin Syarif An-Nawawi. Ini ulama besar Syafi'iyah. Beliau katakan seperti ini dalam kitabnya Raudhatul Talibin. Coba dibaca. Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Dalam masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Jadi letak niat para ulama itu sepakat di dalam hati. Tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Adapun melafazkan niat, nanti para ulama ini beda pendapat. Yang tepat, niat tidak perlu dilafazkan. Ada beberapa keadaan di sini, dua yang penting yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, menjaharkan niat. Menjaharkan itu mengeraskan, seperti jenengan itu baca Al-Fatihah. Yang kedua itu melafazkan niat. Cukup keadaan kita saja yang tahu, orang yang baca saja yang tahu, nggak perlu yang lain itu tahu. Itu namanya melafazkan. Yang pertama tadi saya sebut apa? Menjaharkan. Artinya mengeraskan bacaan niat. Ini yang biasa kita temukan ketika di bulan Ramadan. Ini namanya menjaharkan. Ayo para jamaah sekalian, kita berniat untuk puasa besok hari. Niatnya bagaimana? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana apa Ramadhani? Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu namanya mengeraskan. Kalau bareng-bareng semuanya suruh baca, itu namanya mengeraskan. Kalau yang kedua, dia cuma sendiri. Kadang kita lihat imam ketika mulai sholat, dia cuma mau bertakbir, sebelum bertakbir dia ucapkan sendiri, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin imaman. Terus apa? Masa imaman makmuman menang. Itu namanya melafazkan. Dia cuma sendiri. Para ulama sepakat menjaharkan niat
Seperti tadi, dikeraskannya niat puasa ketika kita ingin menjalankan puasa, sepakat ulama tidak dibolehkan. Sepakat ulama tidak boleh. Terus gimana berniat? Melafazkan juga tidak perlu. Terus mau mengajarkan bagaimana pada jamaah? Imam Nawawi dan ulama lainnya sepakat niat itu letaknya di dalam batin. Terus mengingatkan jamaah bagaimana? Bapak ibu-ibu jangan lupa diniatkan besok untuk berpuasa. Niatnya cukup di dalam batin. Dalam batin sudah tergerak hatinya. Saya ingin berniat besok, itu sudah disebut berniat. Seperti itu sudah sah. Biasanya bapak ibu bagaimana? Melafazkan apa menjaharkan? Melafazkan apa menjaharkan? Menjaharkan. Yang lebih tepat itu apa? Cukup di dalam batin. Karena Rasulullah SAW ketika mengatakan tentang niat, beliau cuma mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun Nabi SAW tidak menyebutkan dengan cara melafazkan. Artinya niat kembali ke hukum asalnya, niat itu letaknya di dalam hati. Paham ya? Niat itu letaknya di dalam hati. Maka kalau panjenengan itu melihat para ulama dahulu, bahkan kalau mau lihat yang ada ritual yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, setelah sholat tarawih itu tidak melafazkan niat dengan keras atau menjaharkan niat seperti tadi. Mereka cukup berniat sendiri-sendiri, maka sudah disebut dengan niat. Kemudian satu poin lagi di sini saya jelaskan tentang masalah rukun tadi. Kita menahan diri dari pembatal puasa itu mulai dari terbit fajar subuh. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai datang fajar subuh. Berarti sampai azan subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu itu masih boleh makan. Azan subuh berkumandang, tidak ada lagi aktivitas makan dan minum. Kita biasanya mendengar ada istilah imsak. Imsak itu biasanya berapa menit sebelum azan subuh? Imsak biasanya berapa menit sebelum azan subuh? 10 menit. Ingat ya, 10 menit. Pertanyaannya, kalau ada yang baru bangun tidur 10 menit sebelum azan subuh, boleh atau tidak untuk makan sahur? Boleh atau tidak untuk makan sahur? Boleh. Namun kalau sudah azan subuh tidak dibolehkan lagi. Kalau sudah azan subuhnya tepat waktu, tidak dibolehkan lagi untuk makan. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau sudah terlanjur ada makanan dalam mulut dan itu sudah terdengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata beliau, makanannya itu wajib untuk dimuntahkan. Dilepeh karena itu bukan waktunya untuk makan. Nah, kalau kelanjutan di sini kita lihat untuk puasa wajib, niatnya itu wajib berniat di malam hari. Kalau puasa wajib, niatnya harus ada di malam hari. Namun kalau untuk puasa sunnah, bebas meskipun ya di pagi hari, yang penting kita itu belum sarapan pagi. Jadi misalnya, besok saya mau puasa Kemis lah. Namun dia baru berniat di pagi hari. Pagi itu belum sarapan. Namun jam 8 dia nimbang-nimbang, saya kayaknya lanjut puasa saja, dari tadi belum makan juga. Juga istri pas lagi nggak masak. Istri pas lagi nggak masak. Malas jajan juga. Sudahlah, saya lanjut untuk puasa. Boleh berniat puasa sunnah dari pagi hari. Namun untuk puasa wajib hendaknya dilakukan dari malam hari. Tidak berlaku untuk puasa sunnah. Puasa sunnah boleh dari pagi hari. Nah, adapun pembatal puasa, lihat sini ada 5. Coba disebutkan pembatal puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Ingat ya, jelas ya.
Makan dan minum dengan sengaja. Termasuk aktivitas yang secara bahasa disebut makan dan minum. Contoh, merokok. Merokok dalam bahasa Arab, Bapak perlu pahami, orang Arab itu menyebut rokok dengan syarbut dukhan. Dukhan niku asap. Syarbu itu minum. Berarti rokok artinya apa? Nah, persis nggak? Ya iya. Minum asap. Maka karena secara bahasa menurut istilah wong Arab itu sudah disebut dengan minum, maka kalau ada yang merokok di siang hari bulan Ramadan, puasanya batal. Walaupun nggak kenyang. Ya, walaupun nggak kenyang. Yang jelas sudah ada masukkan asap dengan sengaja ke dalam tubuh, puasanya otomatis itu batal. Kemudian contoh lagi, makan dan minum dia lakukan dengan sengaja. Renang boleh nggak ketika siang hari di bulan Ramadan? Boleh atau tidak renang? Renang loh bapak-bapak. Ada air yang masuk atau tidak? Ada air yang masuk? Kemungkinan besar ada. Kata Nabi SAW, balik fil istinsyak illa antakuna sha'iman. Seriuslah memasukkan air dalam hidung kecuali kamu dalam keadaan puasa. Berarti kalau ketika renang banyak air yang peluangnya untuk masuk, maka baiknya ketika puasa tidak berenang. Ada sebagian pendapat seperti yang dimiliki oleh ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya makan dan minum yaitu memasukkan segala sesuatu di dalam rongga tubuh. Termasuk dalam rongga di sini adalah yang dimaksud itu anus atau lubang dubur. Makanya saya yakin Bapak dan Ibu-ibu pernah mendengar kalau di siang hari bulan Ramadan gak boleh kentut di dalam air. Ada nggak pendapat seperti ini? Pernah dengar nggak? Nah, dari Giri Sekar pernah dengar? Pernah. Betul nggak ini? Ketika puasa tidak boleh kentut di dalam air. Kenapa? Karena ada air yang masuk dalam lubang dubur. Pertanyaannya, ada nggak yang pernah kentut dalam air, airnya itu masuk membuat kenyang? Buat kenyang nggak? Mbah saya, betul. Nah, berulang kali kentut juga nggak masuk-masuk, buat kenyang nggak? Nggak. Berarti terbukti bahwasanya air tersebut tidak masuk sampai ke lambung. Maka makan dan minum yang dimaksud ini adalah memasukkan sesuatu sampai punya pengaruh pada lambung, lambungnya itu bisa kenyang. Berarti kalau ada yang sakit menggunakan infus, puasanya batal atau tidak? Infus buat kenyang nggak? Bisa bertahan hidup nggak? Bisa. Berarti ada sari makanan, zat makanan yang masuk di situ. Berarti puasanya batal kalau menggunakan infus. Karena punya pengaruh pada lambung. Kemudian yang kedua, baca. Muntah dengan sengaja. Baca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah menguasainya, muntah tidak sengaja, sedangkan dia dalam keadaan puasa, tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka dia wajib membayar qadha. Ada orang yang muntahnya dia tidak bisa kuasai. Contoh, ada yang pergi ke Sumatera kemudian mabuk di bis. Dia muntah ketika itu. Ini namanya dia tidak bisa menguasai dirinya. Ada yang muntah, dia lakukan dengan sengaja, dia masukkan tangan dalam mulut, kemudian makanan-makanan yang ada itu keluar dari mulutnya. Nah, puasa yang batal itu kalau melakukan muntah dengan sengaja. Namun kalau muntahnya itu menguasai dirinya, puasanya tidaklah batal.
Maka rinciannya seperti itu. Contoh lagi yang ketiga. Mendapati haid dan nifas. Dibaca hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, beliau bersabda, bukankah jika wanita haid maka dia tidak salat dan tidak puasa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini ditanyakan oleh Nabi SAW, wanita itu disebut kurang agamanya. Ya, wanita itu disebut kurang agamanya. Kenapa kurang agamanya? Karena ketika dia itu haid, tidak melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan puasa, maka dikatakan nukson fi dinihi, dikatakan kurang dalam agamanya. Karena ibadahnya kurang. Yaitu ketika dia itu datang bulan, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Maka kesimpulannya kalau ada yang datang bulan, di tengah-tengah dia berpuasa, yaitu dia haid, saat dia itu berpuasa, maka puasanya itu jadi batal. Kemudian yang keempat, jima atau bersetubuh dengan sengaja. Dibaca. Yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah memasukkan puncak zakar, pucuk zakar atau sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu bahwa hal tersebut haram. Jadi pilihan sendiri berarti dia lakukan dalam keadaan sadar. Ada nggak yang lakukan dalam keadaan mimpi? Hubungan intim dalam keadaan mimpi ada? Hah? Jangan cari-cari alasan ketika puasa. Terus. Yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukan di kemaluan, termasuk pula menyetubuhi di dubur manusia. Disebut anal seks. Terus. Atau selainnya. Seperti pada hewan dikenal dengan istilah zobilia. Seperti dia main dengan kuda, main dengan anjing misalnya. Ada yang kayak gitu. Itu sudah nggak masuk akal lagi. Terus. Menyetubuhi di sini termasuk pembatal puasa, meskipun orang yang berjima tidak sampai mengeluarkan mani. Di sini tidak dianggap mani itu keluar ataukah tidak. Pokoknya sudah bertemu dua kemaluan. Gambarannya itu seperti timba yang masuk dalam sumur. Paham? Timba yang masuk dalam sumur. Kan gak usah dicontohkan. Gitu saya sudah pakai istilah kayak gitu saja sudah paham. Maka ketika itu puasanya batal. Walaupun tidak keluar mani. Walaupun tidak keluar apa-apa, puasanya batal. Makanya jangan coba-coba. Hukumannya bagaimana? Lihat. Jika jima dilakukan dalam keadaan lupa. Nah, ada yang lakukan dalam keadaan lupa? Mungkin nggak lupa, sering lagi. Terus. Dan tidak mengetahui bahwa hal tersebut haram. Tidak tahu juga hal tersebut haram. Ini sudah di dunia lain mungkin, bukan di sini, bukan di Gunung Kidul. Terus. Maka puasanya tidak batal. Sebagaimana pembahasan tentang pembatal puasa berupa makan, yaitu makan tanpa sengaja atau karena lupa. Kalau makan tanpa sengaja atau karena lupa puasanya tidak batal, maka ada yang hubungan intim karena lupa juga puasanya tidak batal. Kalau ada, kesenangan ya, ya kalau ada. Terus yang kelima, keluar mani karena berjumbu. Mencium istri langsung maninya keluar, puasanya batal. Walaupun nggak masuk tadi seperti timba yang masuk dalam sumur, cuma cium istrinya saja langsung keluar mani, puasanya batal. Makanya jangan coba-coba ketika puasa. Terus Muhammad Al-Hisni rahimahullah berkata, termasuk pembatal jika mengeluarkan mani, baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Nah, ada yang pakai tangan sendiri keluarkan mani, itu disebut onani, puasanya batal. Terus. Atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri atau budaknya. Ada cara yang tidak haram. Kata para ulama seperti Muhammad Al-Hisni di sini beliau katakan onani dengan menggunakan tangan istri puasanya tidaklah batal. Maaf, tetap batal juga, namun itu masih dibolehkan. Puasanya tetap
batal. Yang penting sini terbukti keluarnya mani. Terus. Lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal karena masuk pokok dari hubungan intim atau jima adalah keluarnya mani. Jadi kalau keluar mani saja puasanya batal. Kalau dengan cara bercumbu tadi. Terus. Jika jima saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi tentu lebih bisa dikatakan sebagai pembatal. Jika jima yang saat puasa diharamkan dan membuat puasa kita itu batal, walaupun tanpa keluar mani, maka kalau ada yang keluarkan mani dengan sengaja dengan cara onani yang biasa dilakukan oleh anak muda, maka jelas puasanya batal. Terus. Beliau juga menambahkan bahwa keluarnya mani dengan berpikir atau karena ihtilam, mimpi basah, tidak termasuk pembatal puasa. Namun kalau ada yang berpikiran, menghayal atau dia dalam keadaan mimpi, kemudian mimpi basah saat siang bolong, ya, di siang bolong berpuasa, maka di sini dikatakan puasanya tidak batal karena orang mimpi basah itu tidak bisa diatur. Terus. Para ulama tidak berselisih dalam hal ini. Bahkan ada yang mengatakan sebagai ijma konsensus ulama. Yaitu kalau keluar mani karena mimpi basah puasanya tidak batal. Maka kalau kita lihat nomor 1 sampai nomor 5, makan dengan sengaja, makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mendapati haid dan nifas, jima atau bersetubuh dengan sengaja, keluar mani karena bercumbu juga. Maka kalau ini dilakukan dengan sengaja, bukan karena lupa, dilakukan dalam keadaan sadar sendiri, bukan karena dipaksa, kemudian dia melakukannya dalam keadaan punya ilmu, tahu akan hal itu, maka otomatis puasanya itu batal. Dari 5 pembatal ini yang paling parah itu pembatal yang keempat. Kalau ini nekat dilakukan di siang hari bulan Ramadan, hukumannya 1. Membebaskan 1 orang budak. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini 1 hari. Kalau besok diulangi lagi, tinggal dikalikan 2. 2 kali 2 bulan 4 bulan. Berarti 4 bulan berturut-turut. Kalau 3 hari 6 bulan berturut-turut. Kalau 4 hari 8 bulan berturut-turut. Tinggal dilipat gandakan seperti itu. Ingat syarat berturut-turut, kalau baru dijalankan berarti 10 hari terus nggak mampu lagi, itu namanya tidak berturut-turut. Harus berturut-turut, 10 dulu. Hari 11 harus nyambung lagi. Sampai dia melunasinya 2 bulan. Sekarang pertanyaannya, kalau 1 hari 2 kali. Pagi hari hubungan intim, di siang hari bulan Ramadan, sore hari juga. Dapat hukuman 2 bulan atau 4 bulan? 2 bulan atau 4 bulan? 2 bulan atau 4 bulan ibu-ibu? Cuma 2 bulan saja. Karena yang pertama puasanya sudah batal. Yang kedua tidak dihukumi lagi puasa. Berarti cuma dilunasi 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau tidak mampu maka gantinya adalah memberi 60 bungkus makanan diberikan kepada orang miskin. Atau 60 makanan diberikan kepada 60 orang miskin. Jadi urutannya membebaskan 1 orang budak. Tidak ada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak ada lagi memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu 1 hari. Kalau 2 hari tinggal dikalikan lagi. Sedangkan kalau pembatal yang lainnya tidak seberat kalau orang itu melakukan jima tadi. Intinya puasanya batal dan harus mengganti puasanya tadi di hari-hari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu kami persilahkan. Coba dibaca ini. Saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Saya juga nggak bisa baca. Bagaimana caranya melakukan sholat di dalam kendaraan kalau pas berpergian? Dilihat kendaraannya naik kendaraan apa. Kalau kendaraannya tidak bisa berdiri,
maka berdirinya jadi gugur. Kendaraannya tidak bisa kita menghadap kiblat, maka menghadap kiblatnya jadi gugur. Melakukan sholatnya nanti sesuai kemampuannya dalam keadaan duduk dan menghadap ke arah kendaraan. Sholat wajib 4 rakaat sehabis baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga, sholat wajib 4 rakaat. Sehabis baca Al-Fatihah pada rakaat ketiga, apa harus baca surat pendek juga? Tidak. Sholat isya di rakaat ketiga dan rakaat keempat cukup baca surat Al-Fatihah. Namun kalau membaca surat pendek sekali-sekali masih dibolehkan. Bisa baca? Coba. Ada sepasang calon temanten atau calon suami istri, tapi 5 bulan sebelum ijab qabul sudah biasa mengadakan hubungan layaknya suami istri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ini termasuk zina? Kepiye iki wis lamaran lho. Belum akad. Pak Kawah, ini zina apa bukan Pak Kawah? Hah? Ini zina enggak ini? Ya. Urung ijab loh. Naibnya belum datang. Ya. Jadi dia tanya tadi awalnya, zina atau bukan? Jawabannya zina. Namun dia lakukan diam-diam di sini. Terus. Dan ternyata waktu diijabkan calon istri telah hamil 3 bulan. Setelah waktunya lahir seorang wanita. Baik. Coba saya ambil pelajaran dulu. Bapak ibu-ibu sekalian, orang kalau hubungannya itu tidak halal, kalau ingin punya anak itu Allah akan lebih mudahkan daripada orang yang nikahnya itu resmi. Bertahun-tahun dia mencoba untuk punya anak, boleh jadi dia tidak diberikan keturunan. Kenapa demikian? Itulah musibah bagi orang yang selingkuh berzina seperti itu. Musibah dari orang yang selingkuh atau berzina seperti itu. Dia tidak akan melewati fase-fase sulit seperti tadi. Dan nanti silakan kalau mau saksikan juga, saat proses melahirkan dia tidak sesulit orang yang melakukan akad nikah normal. Kemudian hamilnya juga normal. Sampai melahirkannya dia akan merasakan kesulitan yang lebih berat. Silakan jenengan nanti buktikan sendiri. Saya nggak suruh buktikan, lihat kenyataan yang ada di lapangan sendiri. Kalau ada yang hamilnya itu di luar nikah, biasanya melahirkannya itu lebih mudah. Karena ngapain dia diberikan cobaan ketika melahirkan? Uang awalnya dia sudah membuat masalah. Iya kan? Ngapain? Namun kalau orang itu tadi nikahnya, akadnya dia tempuh cara yang halal. Ingin punya anak pun nyobanya berkali-kali. Ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun belum punya keturunan. Iya atau tidak? Iya. Allah uji dia di situ pertama. Ketika sudah punya bukti positif hamil, menghadapi cobaan lagi yang berat. Sampai pada proses melahirkannya juga berat. Dan ini tidak semudah orang yang tadi melahirkannya dalam keadaan tadi sudah isi terlebih dahulu. Saya ingatkan di sini, biar nanti jangan heran kalau ada yang melahirkannya itu mudah seperti itu. Paham ya? Punya isi juga mudah. Padahal cuma 1 kali hubungan loh, ada yang pernah 1 kali hubungan langsung isi. Ini ada yang sudah nyoba berkali-kali, berpuluh-puluh kali, tidak juga isi. Betul atau tidak ibu-ibu? Betul. Ya saya nggak mungkin tanya sama bapak-bapak. Ya, ibu-ibu yang paham seperti ini. Ada yang cuma nyoba 1 kali di luar nikah, langsung isi, hamil. Allah beli dia musibah yang besar di situ. Ada yang nyoba berkali-kali dalam keadaan ini nikahnya sah, nggak hamil-hamil juga. Betul nggak ini ibu-ibu? Betul. Makanya ingatkan anak perempuannya ini. Lihat ini akibatnya, bukti bahwasanya nikah yang tidak sah itu seperti itu jadinya. Perutnya isi dalam keadaan belum nikah, keadaannya seperti itu nanti kenyataannya. Terus dilanjutkan.
Setelah waktunya lahir seorang wanita. Ingat ya, anaknya perempuan. Terus. Besok jika sudah besar dan mau menikah, siapa yang berhak menjadi wali anak tersebut? Baik. Ketika melakukan hubungan tadi, siapa yang punya ranjang? Siapa yang punya ranjang? Siapa yang punya ranjang, ibu-ibu? Bapak-bapak nggak punya ranjang di sini. Kenapa? Nikahnya belum sah. Kata Nabi SAW, wal ahiru al hajaru. Orang yang nikahnya tidak sah seperti itu, yang melakukan hubungan tadi di luar nikah, maka bapak biologisnya tidak mendapatkan hak punya anak. Berarti anak tadi cuma disandarkan pada ibunya kalau menurut hukum Islam. Artinya kalau nanti menikah, siapa yang jadi walinya? Walinya bukan bapak biologis. Walinya nanti wali hakim. Diserahkan kepada KUA kalau di negeri kita yang nanti akan menikahkan. Bukan bapak biologisnya. Kalau bapak biologisnya protes gimana? Wong saya yang punya anak itu. Siapa suruh dulu ketika itu berzina? Kalau dia tempuh jalan yang halal, iya diakui. Namun kalau dulu itu awalnya berzina, maka bapak biologisnya tidak diakui. Anak tersebut, anak perempuan tadi lahir tanpa bapak. Kalau bapak biologisnya yang nikahkan, berarti nikahnya nggak sah. Akhirnya perempuan ini melanjutkan zina berikutnya lagi. Karena nikah awalnya itu tidak sah. Maka zina yang satu dari orang tua beralih lagi pada zina yang berikutnya pada anak. Beralih lagi berikutnya pada anak, terus seperti itu. Karena memang zina itu akan menghancurkan nasab seseorang. Nasabnya jadi nggak jelas. Bapaknya siapa kita nggak paham. Namun kalau orang itu angkatnya itu sah, hamilnya itu dari nikah yang sah, maka anaknya itu nasabnya jelas. Oh bapaknya siapa? Oh bapaknya si fulan. Bapaknya siapa lagi? Oh bapaknya si fulan. Bisa diurutkan sampai ke atas. Namun kalau kasusnya seperti ini tidak bisa. Maka saran saya, mendingan bapak biologisnya nggak nikahkan, serahkan saja kepada KUA. Biasanya KUA sudah mau menerima seperti itu, ya bapaknya nggak mau nikahkan, nanti KUA yang nanti nikahkan. Tinggal diserahkan perwalian nanti kepada KUA atau kantor urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Itu masih lagi. Bagaimana cara bertaubat bagi orang yang telah melakukan perselingkuhan? Apa dengan sholat taubat? Apa ada hadis yang sahih tentang sholat taubat? Taib. Yang pertama dia sholat taubat. Kalau mau melakukan hukumnya sunnah. Yang jelas yang wajib dilakukan dia menyesal dosa yang telah lalu. Kemudian kembali saat ini untuk jadi lebih baik. Kemudian di masa akan datang tidak diulangi lagi. Selanjutnya lagi dia harus pikirkan nasib anak perempuannya tadi. Anak perempuannya tidak boleh dinikahkan sebagai wali dari bapak biologisnya. Cara bertobatnya seperti itu. Ada lagi? Apa ada hadis yang sahih tentang sholat hajat? Sholat hajat apa sholat tobat tadi? Sholat hajat, wallahu alam kalau untuk sholat hajat hadisnya itu dhaif atau hadisnya itu hadis yang lemah. Monggo, ada yang bertanya ibu-ibu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apa ada tuntunan sholat suruh waktunya kurang lebih jam 6:04, lalu pahalanya sama orang umrah atau naik haji? Itu untuk ibu-ibu apa untuk bapak-bapak yang di masjid? Yang ditanyakan untuk ibu-ibu? Ya, untuk ibu-ibu di sholat di masjid subuhan, lalu nunggu sampai jam 5:45, lalu sholat suruh itu berkait. Nah. Apa betul ada tuntunannya? Kira-kira ibu-ibu bisa lakukan nggak? Diam di masjid bar subuh sampai jam 6. Sakit bu ibu-ibu? Bisa ibu-ibu? Nggak usah masak, nggak usah ngomong anaknya biarkan nangis di rumah, suami panggil-panggil biar ngamuk-ngamuk di rumah. Bisa? Oh, nggak bisa, berarti takut suami. Alhamdulillah. Sholat isyraq, kata Nabi SAW, siapa yang melakukan sholat subuh di masjid, lantas dia itu berdiam di masjid sampai matahari itu meninggi. Matahari meninggi itu 15 menit setelah matahari itu terbit.
Matahari terbit sekarang 5.40. Tambah 15 menit berarti 5:55. Atau taruhlah jam 6. Lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Disebut dengan sholat isyraq. Maka pahalanya hajjan wa umrotan tamatan. Mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Terus ibu-ibu bagaimana? Kalau laki-laki tempatnya di masjid. Kalau ibu-ibu bisa dapatkan di rumah, lakukan sholat subuh di kamarnya, karena melakukan di kamarnya itu lebih afdol daripada melakukan di ruang tamu. Bahkan lebih afdol lagi daripada melakukannya di masjid. Kemudian di dalam kamar itu berdiam sampai matahari meninggi, kira-kira jam 6 tadi, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya dapatnya sama. Karena sholat ibu-ibu lebih afdol dilakukan di rumah, lebih afdol fi qa'ri baitiha, di dalam kamarnya sendiri. Maka pahala haji dan umroh tadi tetap juga dia dapat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang berikutnya ibu-ibu? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di mana ini? Baik Ustaz, Ya. saya pernah ditanya kepada seseorang, tahu bahwa kalau puasa berhubungan dengan suami istri itu diberi Kafarat, iya. Ya, maksudnya didenda baik puasa 2 bulan atau 60, memberi makan 60 orang miskin. Iya. Tetapi pertanyaan begini, kalau saya itu batal dulu makan terus makan karena saya tidak bisa menjawab. Terima kasih, mohon bantu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ki wis ngerti toh. Sekarang sudah tahu kan? Nah, berarti harus bayar. Sekarang sudah tahu ini harus bayar. Bahkan ini sebenarnya hukum yang dikenal dalam istilah agama kita, maklum minad dini bid darurah. Secara darurat, secara pasti semua orang itu sudah tahu. Mungkin masalah hukumannya nggak tahu, kafaratnya apa. Namun sudah tahu bahwasanya ketika puasa tidak boleh hubungan intim. Kira-kira bapak ibu-ibu ada yang tidak tahu? Semuanya tahu tentang hal ini? Paham tentang ini? Paham gak? Paham. Gak mungkin ada yang tidak tahu. Seperti makan dan minum juga kita tahu itu jadi pembatal puasa. Maka hubungan intim juga kita semuanya tahu bahwasanya itu adalah pembatal puasa. Mungkin masalah kafaratnya yang belum tahu. Kalau baru tahu sekarang, siapa suruh ngaji? Resikonya ngaji kayak gitu, jadi tahu bayar. Kalau jenengan nggak ngaji malah dosanya 2. Yang pertama dosanya nggak mau ngaji. Yang kedua yaitu tadi nggak tahu juga. Maka masih mending ngaji. Baru tahu sekarang, berarti tinggal dibayar kafarahnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada? Coba. Sebentar ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsila dari Ranteng Aisyah Lulusan Pak. Nggih, monggo. Kaitannya dengan pengajian pada malam Kamis karena kemarin itu kehabisan waktu, tetap akan saya tanyakan karena menghantui saya tentang riba, Pak. Iya. Kami punya kelompok simpan pinjam yang tentu saja itu ada sedikit bunga 1%, kemudian bunga itu dikembalikan kepada yang pinjam. Jadi yang tidak pinjam tidak mendapatkan bunga itu. Mohon pencerahan. Yang kedua kalinya tentang sholat yang dijamak atau dikosor. Pada waktu kami mengikuti jamaah maghrib, kemudian hampir selesai tiba-tiba ada hujan. Kemudian imam memberi aba-aba untuk menjalankan langsung sholat isya di jamak. Itu bagaimana hukumnya, atau sah atau tidak? Hujannya deras apa gerimis? Hujannya tidak terlalu deras, Pak. Katanya tidak bisa kembali lagi nanti ke masjid, bilangnya gitu. Kalau nggak terlalu deras nggak boleh. Kemudian yang terakhir hubungannya dengan
keluarnya mani tadi? Iya, oke. Tanya aja Bu, nggak usah dengar Cium ini. istri tapi tidak keluar mani, batal atau tidak Pak? Cium istri tidak keluar mani, syukur alhamdulillah nggak batal. Iya, tidak keluar mani, tidak batal. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cium istri tidak keluar mani, alhamdulillah nggak batal. Kalau keluar, risiko batal. Jangan coba-coba makanya, apalagi pengantin muda. Sebentar, Bapak tunggu dulu. Saya belum jawab pertanyaan tadi. Yang pertama tadi tentang masalah riba. Riba itu sering menghantui. Ya memang menghantui terus. Ya, kalau nggak paham-paham dan juga nggak mau bertobat dari riba, terus menghantui. Namanya maksiat seperti itu. Kalau orang yang punya iman itu biasa menghantui. Alhamdulillah biasa menghantui seperti itu. Berarti tidurnya jadi nggak tenang sampai utangnya itu pengen cepat lunas. Taib, yang ditanyakan tadi gimana kalau ada bunga 1%, 1% tadi dikembalikan pada siapa? Peminjam. Yang kelompok sama sekali tidak dikasih? Tenang? Sama sekali nggak ada sama sekali. Misalnya saya yang pinjam. Saya yang pinjam, saya pinjam 1 juta. 1% dari 1 juta berapa berarti? 10.000. Nah, 10.000-nya berarti nanti dikembalikan ke saya. Berarti saya cuma bayar 990.000. Saya cuma bayar gitu. Seperti itu. Mengembalikannya setelah selesai akhir angsuran terakhir. Angsuran terakhir. Pas tutup buku. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya saya pinjam 1 juta. Nggih. Cicilannya 1 tahun berapa? Setiap bulannya? 100.000. Kalau pinjamannya 100.000, saya kembalikan 1 tahun, berarti nanti totalnya 1.200.000. Disuruh saya kembalikan lagi 1%-nya, saya dapat 1%-nya. Dari 1.200.000 sudah dapat riba. Kembalikan, berarti itu diskon dari riba. Ribanya masih ada. Oke? Dan ini ribanya lebih parah daripada riba di masa jahiliyah. Masa jahiliyah gini Bu ceritanya. Saya utang sama ibu. Terus saya ingin bayar sekarang, jatuh tempo. Pas nggak ada uang. Maka ketika itu orang yang punya utang katakan, baik kamu bayar sekarang, kalau tidak kamu kena riba. Jadi ribanya itu dikenakan kalau telat. Namun kalau panjenengan sekarang utang 1 juta tadi, bayar selama 1 tahun, cicil 12 kali. Totalnya 1.200.000 ya? Iya. Sejak awal sudah berutang itu sudah kena riba. Kalau di zaman jahiliyah, kalau lagi telat baru kena riba. Namun kalau jenengan di zaman ini, sejak ngutang pertama kali, pipilian pertama sudah bayar riba. Jadi zaman jahiliyah masih lebih enak, kepenak zaman dulu daripada zaman sekarang. Jadi riba zaman ini riba keterlaluan, lebih parah daripada riba jahiliyah, lebih jahil daripada ribanya jahiliyah. Ya, itu parahnya segitu. Belum lagi nanti kalau telat tambah lagi dengan denda, tambah jahiliyah, tambah lagi sejak awal sudah jahiliyah lagi. Maka jahiliyahnya jahiliyah murakkab, double jahiliyah. Sudah? Baik. Jadi tidak bisa mengelak dari riba tentang simpan pinjam seperti itu. Baiknya dihapus pinjaman, dihapus ya bunga 1%-nya tadi, pinjam 1 juta, totalnya dikembalikan juga 1 juta. Tidak boleh ada tambahan sedikit pun juga. Resikonya simpan pinjam seperti itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba dan debu-debunya.
Taib. Ada lagi? Ibu-ibu. Ya. Tentang sholat jamaah. Siapa nanya ini? Di belakang Pak. Ya, Pak. Suaminya yang tadi tanya. Ini rebutan Pak. Ya, monggo. Tadi saya rasakan sejak kemarin karena berdua kali kami makmum di sini kok mulai gerakan makmumnya itu tidak bersama-sama atau tidak bareng. Ini mohon penjelasan mulai bergerak makmumnya itu kapan? Setelah imam takbir dan sebagainya. Ini karena kami sudah terbiasa sebelum selesai aba-aba imam atau gerakan imam belum bergerak, tapi dari kemarin kok di sini belum seperti itu. Padahal di Quran itu kami ada menjumpai kalau bunyanin maksus artinya Bapak lebih tahu. Sekian Pak, terima kasih. Taib. Yang pertama butuh banyak memaklumi karena sini jamaahnya heterogen. Ada yang kelas pintar, ada yang kelas biasa-biasa, ada yang kelas awam. Harus bisa memaklumi. Memaklumi artinya apa? Di sini semuanya ada yang baru belajar, ada yang sudah belajar. Ya kita maklumi, ada belum paham seperti itu. Insya Allah bertahap. Kalau makin belajar nanti bisa diperbaiki. Ya buktinya saja dalam beberapa masalah yang sederhana itu tidak bisa dipahami, baru pahami ketika ngaji. Jadi intinya Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Fa iza kabbara fakabbiru, fa iza raka'a farka'u, fa idza qara'a fa ansitu. Kata Nabi SAW, jika iman itu bertakbir, maka setelah itu kamu bertakbir. Jadi imam bergerak turun rukuk, baru kemudian makmum ikut bergerak turun rukuk. Yang penting jangan sampai terlalu telat. Namun tidak boleh lebih cepat daripada imam. Ingat, tidak boleh lebih cepat daripada imam. Harus ketika imam sudah gerak dulu Allahu Akbar, baru makmum ikut gerak Allahu Akbar. Tidak boleh lebih cepat dan tidak boleh lebih lambat daripada imam. Fa idza qara'a fa ansitu. Kata Nabi SAW, jika imam itu membaca surat, maka makmum itu hendaklah diamlah. Fa idza raka'a farka'u. Jika imam itu rukuk, barulah makmum itu turun rukuk. Jadi imam bergerak dulu, baru kemudian makmum itu ikut bergerak. Namun tidak diwajibkan di sini semuanya gerakannya harus seragam. Maksudnya rukunya semuanya gerakannya detiknya harus sama, tidak. Sujudnya juga harus sama juga, tidak. Karena kalau kita pukul rata sama, ada yang super cepat, ada yang masih kuat, ada yang sepuh, gerakannya itu lambat-lambat. Maka tidak bisa diseragamkan seperti TNI yang lagi bergerak siap gerak. Semuanya gerak juga seperti itu, tidak bisa. Dalam sholat tidak dipaksakan seperti itu. Ruku gerak, tidak bisa semuanya ruku gerak. Ada yang turunnya cepat, ada yang turunnya lambat. Paham ya? Nah, kita tidak seperti pasukan baris berbaris. Maka Nabi SAW cuma mengatakan fa iza raka'a farka'u. Yang penting tidak mendahului imam. Jadi gerakannya imam bergerak turun, dia ikut turun Allahu Akbar. Ada yang turunnya agak lambat karena mungkin kondisi fisiknya Allahu Akbar. Karena kalau jenengan pukul rata semuanya, rokok gerak, semuanya harus turun juga gerak seperti itu, wah yang sepuh nanti tulangnya keluar dari pesantren bisa keropos. Paham ya? Nah, yang penting tadi tidak boleh mendahului imam. Ini aturan baku. Aturan bakunya tidak boleh mendahului imam. Ya, namun kalau jenengan lambat, jangan sangat-sangat lambat, jangan sampai ketinggalan satu rukun. Ya, yang penting bisa kejar imam tadi. Allahu Akbar lagi. Namun tadi tidak dituntut apa? Gerakannya serentak, gerak. Sujud, gerak. Coba kalau sujud gerak itu gimana coba?
Ya. Kasihan nanti yang sepuh. Makanya ketika turun sujud, menurut pendapat yang paling kuat, terserah jenengan mau turun dengan tangan dulu atau mau turun dengan lutut dulu. Dua-duanya boleh. Tidak disuruh seragam di situ. Semua harus seragam, semuanya harus turun dengan lutut dulu. Tidak. Ya, lutut gerak, tidak. Nanti ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Nanti lihat kondisi atau keadaan. Ada pengumuman sebelum kula tutup. Yang pertama Jumat Berkah nanti di Masjid Al-Huda Sawah jam 7:30 Jumat besok. Besok Jumat apa? Legi nggih. Iya. Kemudian khutbah Jumat di Masjid Muqarrabun Widoro Giri Purwo Purwosari. Kemudian kajian malam Sabtu pada maghrib di Masjid Uswatun Hasanah Wiloso. Kajian malam Minggu di pada maghrib di Masjid As-Safuddin Krambil. Kemudian kajian Ahad pagi ada seperti biasa kajian Aisyah untuk Ahad Pon di Balai Desa Giri Suko di Gebang, Panggang dari kecamatan ke utara. Kemudian kajian ibu-ibu yang biasanya rutin malam Sabtu dipindah Jumat sore jam 5 sore selesai nanti pas maghrib. Kajiannya membahas fikih wanita dan tafsir juz amma. Kemudian kajian malam Senin keliling wara kosong, namun yang nanti Minggu sore dan Sabtu sore tetap ada seperti biasa. Baik, itu saja. Dan saya ingatkan untuk berikutnya pembagian gamis tidak bisa diminta lagi untuk pekan depan, walaupun ada yang nggak dapat, resikonya nggak hadir. Karena nanti kalau minta lagi pekan depan nanti ada yang nanti minta lagi. Oh saya belum, ada yang nanti bilang saya belum lagi, dan kita nggak catat nama-nama yang belum. Makanya resiko tidak datang hari ini, tidak mendapatkan kresek gamis tadi. Minggu depan ada namun paketan yang lainnya. Kemudian mohon nanti tidak diprotes, ya, yang dapat nanti ada yang dapat yang bagus, ada yang dapat yang kurang bagus, ya, mohon bisa dipahami, tidak semuanya diberi itu bagus. Makanya diacak tadi. Kalau ukurannya nggak pas, ya maka tukar dengan yang lainnya. Kalau pingin yang bagus sekali, ya tuku. Ya, paham nggih? Ya, jadi harus bisa memaklumi. Ya, namanya saya dikasih layak pakai, yang ngirim juga situ layak pakai. Ya, kalau ada yang dapat baru, syukur alhamdulillah mendapatkan baru. Dan insyaallah berikutnya nanti bapak-bapak juga nanti akan mendapatkan bagian untuk baju layak pakai tadi. Itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا دوما ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا دوما تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال تهدر شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال